Ya, selamat malam teman-teman semua yang udah nyempatin waktu nih buat hadir di AMA kita Cryptosias dengan Esper Chain. Dan selamat datang dan selamat malam juga buat Ko Ferry ya selaku CMO dari Esper Chain. Nah, ini kan teman-teman udah pada siap-siap nih, udah pada join ya. Jadi aku rasa sih bahwa teman-teman juga udah pada semangat dan pengen pelajari lebih lanjut nih kok tentang ekosistem dari Esper Chain. Nah, namun sebelum lebih lanjut, pembahasan mengenai Esper Chain-nya, boleh nih Ko Ferry perkenalkan diri dulu. Silakan Ya, Ko Ferry. ya, selamat malam. Suara jelas ya? Jelas kok. Oke, thank you. Selamat malam ya teman-teman semua. Salam kenal. Saya Ferry, saya tinggal di Bandung. Dan latar belakang saya saat ini saya sebagai CMO dari Expert Chain. Senang bisa ketemu sama teman-teman semua malam hari ini. Dan mungkin saya mau coba jelasin sedikit tentang latar belakang tentang Expert Chain ini sendiri. Jadi asal muasalnya memang kami ini berlatar belakang sebagai eh, hardcore gamer ya. Jadi dari kecil ini kami memang senang main game dari sejak zaman Nintendo dan seperti itu. Dan ketika kami mulai masuk dunia blockchain awal tahun 2021, pada saat itu ada beberapa game-game di blockchain yang memang kami coba main. Tetapi ternyata setelah kita coba gamenya kayaknya nggak menarik sama sekali. Hanya game itu hanya punya unsur earning ya. Jadi pada saat itu kami mulai punya visi, kenapa nggak kita coba bikin game yang dimana game itu betul-betul menarik, betul-betul bagus, betul-betul rame buat dimainin, tetapi juga punya konsep earning juga. Dan saat itulah di bulan Juni kami memulai project yang namanya Expert Chain. Dan kami memulai project ini kurang lebih kami bangun 3 bulan prototipenya. Dan setelah 3 bulan kami sudah punya project yang bisa dimainkan pada saat itu dalam alpha stage. Dan kami kemudian ikut dalam Solana Hackathon, Solana Ignition tahun 2021. Dan dari kurang lebih 5.000 peserta, kami mencapai meraih peringkat ketiga dalam kategori game, juara tiga dunia. Dan saat itu banyak sekali visi-visi yang kemudian mengajak kami ketemu dan kemudian tertarik untuk berinvestasi dan untuk seed round kami itu dipimpin investasinya oleh Alameda Research dan juga diikuti oleh Huobi Ventures, Crypto.com, ada QCP, ada Avocado DAO, ada EEG, dan juga kalau buat teman-teman di Indonesia, salah satu angel investor kami adalah Chef Arnold ya. Oke, mungkin itu sekilas dari latar belakang proyeknya. Oke, itu menarik banget sih kok sampai menang hackathon ya juara 3 ya di Solana. Tapi kalau kita tahu kok sekarang kan game V itu banyak banget ya kok ya dengan dan mereka tuh punya berbagai genre maupun jenis. Kalau boleh tahu apa sih fitur dan keunggulan utama dari Esper Chain dibandingkan atau yang membedakan dengan project-project game V lainnya sih kok? Oke, sebenarnya saya akan menekankan ada dua perbedaan ya. Perbedaan yang pertama, yang paling jelas adalah, betul, banyak sekali saat ini proyek-proyek yang bermunculan, tetapi kalau kita lihat di market, di pasaran saat ini, lebih dari 95% proyek-proyek yang muncul, apalagi gaming, itu tuh mereka biasanya muncul itu hanya dengan jualan pitch deck atau dengan jualan trailer ya. Jadi mereka belum punya proyek yang betul-betul sudah bisa dimainkan. Nah, itu yang membuat kenapa expert chain ini berbeda, karena pada saat kami ketemu sama Alameda saja, kami pada saat itu langsung mendemokan gamenya, dan bahkan Alameda sudah bisa tes waktu itu main game kami. Sehingga hanya dalam waktu 7 menit saja Alameda sudah langsung memutuskan untuk invest 1,5 juta dolar. Jadi, apa yang mau saya sampaikan di sini begini, setiap orang bisa bercita-cita bikin project game, tetapi bikin project game itu sama sekali nggak mudah. Ya, banyak banyak tantangannya. Ya kita nggak pernah tahu gitu kan kalau kita lihat project-project di luaran sana, mereka tuh sudah menjual NFT, bahkan sudah menjual token, padahal gamenya sendiri belum bisa dimainkan. Pertanyaannya, apakah betul mereka bisa menyelesaikan project gamenya? Itu kan tanda tanya ya. Nah, kalau Expert Chain sendiri justru berusaha memberikan bukti.
Jadi dari awal tuh gamenya sudah bisa dicoba dimainkan dulu. Bahkan sampai hari ini saja, kami sebetulnya belum menjual INO secara NFT kepada publik secara resmi, ataupun belum menjual tokennya sampai hari ini. Padahal kami sudah saat ini sudah di posisi open beta. Jadi teman-teman yang saat ini mendengarkan AMA ini sudah bisa download gamenya dan bisa bermain. Kami baru mau melakukan INO pada akhir bulan ini, 4 hari lagi dari sekarang, di 6 tempat sekaligus, yaitu di Solanium, di Magic Eden, di FTX US, di Core Starter, di Babylons, dan di Formless. Jadi itu perbedaan yang pertama adalah Esper Chain ini udah ada buktinya. Jadi kami berusaha memberikan bukti dan setiap bulan kami akan selalu mengadakan patch-patch. Memang game kami saat ini bukan langsung sudah mulus karena masih beta. Tapi kami selalu berusaha memberikan upgrade-upgrade dan update-update setiap bulan. Dan target kami di akhir tahun ini kami sudah mencapai full version untuk versi PC. Dan kemudian bulan depan kami sudah memulai versi yang namanya mobile version. Kami sudah develop dan kami resmi kerjasama dengan Agate Studio. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Agate Studio saat ini adalah studio game terbesar di Indonesia dan sudah membuat project lebih dari 300 game ya. Jadi kami bekerja sama Agate untuk mendevelop mobile-nya dan target kami di akhir tahun juga mobile versionnya sudah muncul versi betanya, jadi bisa dimainkan nanti di handphone. Itu kelebihan kami yang pertama, kami sudah proven secara project. Dan yang kedua, kelebihan dari kami adalah secara ekosistem sebetulnya, secara sistem game nomiknya. Kebanyakan game-game yang saat ini ada di market, di pasaran, itu mereka menggunakan yang namanya insentif pemain, begitu ya, currency incentivizing. Jadi istilahnya ketika kita bermain, dalam waktu 1 bulan misalnya kita bisa punya penghasilan 10 juta, 20 juta. Tetapi biasanya ketika nanti yang mainnya tambah banyak, maka terjadilah yang namanya inflasi. Karena yang dikasih uangnya kan banyak pemainnya ya. Ketika terjadi inflasi, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya akhirnya adalah antara proyeknya runtuh atau ternyata penghasilan pemainnya sendiri itu turun drastis. Ya kita ambil contoh seperti Axie Infinity, di mana harga SLP dari pertama launching sampai sekarang itu turunnya 4.000%. Bukan naik loh, turun. Ya 4.000%. Kenapa? Karena itu menggunakan sistem ekonomi currency incentivizing. Dan kebanyakan project game seperti itu. Bahkan, mohon maaf, yang sekarang lagi rame, Step N, itu juga masih menggunakan currency incentivizing-nya. Karena kalau teman-teman berjalan atau berlari 30 kilo, itu dibayar $1.000. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya ada 100.000 pemain yang melakukan seperti itu. Ya, perusahaan bakar duit berapa banyak, begitu kan? Nah, kalau Esper Chain itu tidak menggunakan seperti itu. Jadi, kalau teman-teman bermain game Esper Chain, dan kemudian teman-teman berharap bisa farming token, maka teman-teman akan kecewa. Karena kami menggunakan sistem stamina, itu yang pertama, dan yang kedua sistemnya quest. Jadi teman-teman harus mengikuti quest kami, menjalankan quest untuk bisa mendapatkan token, dan token itu pun yang namanya Esper Shard, kalau nanti ditukarkan menjadi Esper Coin, itu hanya dapatnya sedikit. Kurang lebih teman-teman hanya akan mendapatkan satu bulan itu kurang lebih 100 sampai 200 ribu rupiah. Nggak besar jumlahnya. Karena kenapa? Expertchain sekali lagi tidak menggunakan yang namanya sistem currency incentivizing. Tetapi bagaimana kalau teman-teman pengen dapat penghasilannya lebih besar? Maka caranya adalah teman-teman bermain gamenya dan kemudian membuat NFT di dalam game. Karena ada 4 jenis kategori NFT yang bisa teman-teman bikin di dalam gamenya. Yang pertama, kalau teman-teman bisa membuat NFT senjata. Yang kedua adalah equipment atau armor. Yang ketiga adalah hero-nya sendiri kalau sudah mencapai maksimum level. Dan yang keempat adalah stone crystal, jadi skill kristalnya. Nah, itu bisa diminting, bisa menjadi NFT, dan kemudian bisa dijual kepada pemain lain di marketplace. Jadi itu yang nantinya bisa mendapatkan uang banyak tuh dari situ. Karena itu jumlahnya terbatas. Karena jumlah terbatas, sementara pemain tambah lama tambah banyak, harganya seharusnya naik. Ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari uh, Bro Yunepto ya. Ya, tadi kan diceritain nih dari Ko Ferry katanya ada namanya Ace per Shard, habis itu ada Ace Coin, sama ada NFT. Mungkin kita fokus ke tokennya dulu kali ya. Kalau boleh diceritakan nih mengenai token si Ace Coin-nya maupun Ace per Shard-nya,
Terus dia punya utilitas apa aja sih nanti di ekosistem Esper Chain? Gitu. Oke, thank you. Jadi sebenarnya gini, nanti kalau teman-teman main game di Esper Chain, itu sebenarnya ada 3 mata uang. Yang pertama kita sebut gold. Gold ini adalah mata uang yang standar. Teman-teman bisa dapat gold itu dengan cara membunuh monster, nanti kemudian dapat monster loot material ya, kemudian dijual, nanti dapat uang gitu kan, dapat gold. Atau misalnya ketemu yang namanya peti harta karun, treasure chest dibuka nanti dapat gold. Nah, gold ini bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk membeli item-item yang sederhana, misalnya contoh healing potion gitu ya. Atau buat mengupgrade senjata atau armor di level-level bawah. Nah, lalu ada mata uang yang kedua yang kita sebut dengan Expertshard. Jadi kegunaan Expertshard ini adalah pertama, kalau misalnya teman-teman mau upgrade yang level atas untuk equipment-nya, untuk senjatanya, maka teman-teman untuk upgrade itu butuh monster loot material, ditambah butuh yang namanya Expertshard. Atau yang kedua, misalnya teman-teman mau masuk ke battle arena, mau PvP, mau ikut turnamen, mau guild versus guild, itu harus bayar yang namanya Expertshard. Ya, atau kegunaan yang ketiga Expertshard itu nanti ke depannya itu akan ada yang namanya vending machine. Dan di vending machine itu kita bisa ngegaca ya. Orang-orang kalau di Asia Tenggara itu senangnya ngegaca gitu kan, nanti bisa dapat senjata, dapat armor, bisa dapat skin dan lain sebagainya. Nah, itu juga pakai Expertshard. Yang keempat, nanti kita juga menerapkan sistem yang namanya VIP level, di mana VIP level itu akan mempengaruhi yang namanya stamina. Nah, untuk bisa membeli VIP level atau Battle Pass, nanti juga pakai yang namanya Expertshard. Gitu. Nah, jadi Expertshard ini banyak fungsinya sebetulnya di dalam game. Tetapi Expertshard sendiri nggak bisa didapatkan kecuali hanya dengan melakukan quest. Questnya itu ada harian, mingguan, dan bulanan. Kalau menjalankan quest baru dapat Expertshard. Tapi Expertshard ini kalau nggak dipakai, bisa ditukarkan kepada yang namanya Esper Coin. Jadi kalau Expertshard ini sebetulnya off-chain currency ya. Dia nggak on-chain. Nah, bisa ditukar ke yang namanya Esper Coin. Kalau Esper Coin itu koin yang memang on-chain currency, governance token kita. Jadi nanti kita yang di listing itu adalah ACE-nya, EIZ ya, E1Z gitu, AIZ gitu. Nah, kalau Ace Coin sendiri fungsinya apa aja sih utility-nya? Kalau Ace itu sebetulnya fungsi yang pertama ya jelas untuk membeli Expertshard. Kalau orang nggak sabar ya, mau main gitu kan, tapi ya udah gitu kan karena ngumpulin Expertshard dapatnya sedikit-sedikit lewat quest, ya sudah beli Ace Coin lalu ditukar menjadi Expertshard, misalnya itu satu. Yang kedua, Ace Coin ini fungsinya adalah untuk membuka karakter slot. Karena ketika kita bermain dengan karakter slot cuma satu. Nanti tambah lama bisa tambah banyak. Buka karakter slotnya pakai yang namanya Esper Coin. Yang ketiga, Esper Coin ini juga fungsinya adalah untuk membeli yang namanya Guild Emblem. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin guild, nah itu beli Guild Emblemnya itu pakai yang namanya Esper Coin. Yang keempat, Esper Coin ini juga bisa berfungsi untuk apa? Untuk sebagai kalau kita mau staking. Dan staking ini nanti bukan cuma yield farming aja dapat token lagi ya, tapi juga bisa dapat yang namanya in-game benefit item. Jadi ketika kita staking, misalnya nanti kita akan dapat special skin seperti itu. Jadi itu beberapa kegunaan daripada S Coin. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, mantap itu kok. Berarti memang dari segi utilitasnya pun juga sudah dipikirkan ya dengan matang ya. Nah, kalau tadi kan Ko Ferry udah cerita bahwa ini terinspirasi dari beberapa game ya kok ya. Karena Ko Ferry juga gamer dan mungkin punya komunitas atau perkumpulan gamer ya kok ya dari Ragnarok, Diablo dan lain-lain. Cuma kita pengen tahu nih kok untuk latar belakang tim dari Esperchena sendiri, misalnya dari CEO-nya, dari Ko Ferry-nya dan lain-lain tuh punya pengalaman dalam dunia kripto tuh seperti apa sih kok? Karena nantinya kan juga teman-teman akan bisa menilai tersebut sih. Oke, thank you pertanyaannya. Baik, sebenarnya sih kalau untuk pengalaman dunia kriptonya ya terus terang tim Expertchain itu bukan orang-orang yang memang sudah bergelut lama di dunia kripto. Rata-rata kami itu baru mengenal kripto di tahun 2001 awal. Jadi bukan orang-orang yang sudah lama di dunia kripto. Founder kami itu Pak Rudi. Beliau itu punya usaha family business ya. Jadi punya usaha di bidang tekstil. Ya, kalau orang Indo kan banyak kan di bidang tekstil seperti itu ya usahanya. Lalu juga ada bidang restoran. Dan kebetulan Pak Rudi ini sama saya itu berteman sejak kami masih kecil.
dari Parudi masih SD. Jadi kami memang bermain ngegame bareng lah ya dari kecil gitu. Lalu kami juga udah sering berbisnis bareng. Nah, kalau latar belakang Parudi seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua, game lead-nya, game developer-nya. Game lead-nya itu adalah namanya Pak Iswan. Jadi Pak Iswan ini latar belakangnya itu kuliah art and animation itu di Kanada. Kemudian dia pindah ke Singapura selesai dari Kanada, dan di Singapura selama 15 tahun dia tinggal di Singapura. Kemudian punya yang namanya studio di sana, dan studio yang dia kembangkan di Singapura itu kemudian sempat bekerja sama sama beberapa perusahaan besar untuk menggarap bagian art dan animasinya. Contohnya pernah bekerja sama dengan Disney, Nickelodeon, pernah bekerja sama dengan Project Nintendo, beberapa game seperti Zelda dan kemudian juga Super Smash Bros. Kemudian juga pernah bekerja sama sama Square Enix untuk menggarap sebagian animasi dari Final Fantasy VII Remake. Nah, itu latar belakang dari game director kami. Kemudian untuk tech lead-nya kami, latar belakangnya ini disebut namanya Pak Aziz. Jadi beliau ini dikenal sebagai polyglot. Jadi beliau itu orang yang sangat cepat menguasai bahasa-bahasa pemrograman. Contohnya adalah Rust. Ya, kalau teman-teman tahu, kita menggunakan Solana Chain, dan Solana Chain ini bahasa pemrogramannya beda sendiri gitu. Dia nggak FVM compatibility. Jadi agak sulit sebetulnya kami mencari yang namanya senior Rust developer, khususnya di Indonesia. Nah, Pak Aziz ini termasuk salah satu yang sudah masuk tahap senior Rust developer, dan kami akan bekerja sama antara Expertchain dengan toko kripto dengan Solana Labs. Nantinya kami akan membangun hacker house, salah satunya di Bandung rencananya, entah di beberapa kota. Dan nantinya kami akan membentuk kurikulum untuk melakukan pelatihan-pelatihan supaya bisa melahirkan programmer-programmer yang mahir berbahasa Rust, supaya nanti bisa membangun Solana ekosistem lebih besar lagi di Indonesia. Nah, itu kita udah ada kerjasamanya. Dan untuk saya sendiri, saya latar belakangnya kurang lebih 20 tahun, saya banyak bergerak di bidang business development dan juga di marketing. Jadi kenapa di Expertchain juga ditempatkan sebagai CMO ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ko Ferry untuk pengenalan rinci tentang ekosistem Esperchain-nya. Jadi ini kita mungkin tutup dulu untuk bagian pertama ya di sesi amannya. Sekarang kita pindah ke segmen kedua, yaitu live Q&X. Untuk live pertanyaannya ini dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti kita akan open mic. Lalu bagi penanya yang terbaik nanti akan dipilih langsung oleh Covery ya untuk 6 pemenangnya, di mana 5 pemenangnya mendapatkan masing-masing $20 dan satu pemenang memenangkan satu NFT. Gitu. Jadi silakan teman-teman yang udah open raise hand ya. Aku open mic satu persatu. Kita lihat dulu. Ya, silakan Kim Kalista open mic-nya boleh. Ya, selamat malam. Terima kasih Yunepto, juga Pak Ferry ya. Ini kalau kebetulan berbicara tentang kripto, kebetulan saya juga masih baru beberapa bulan inilah ya apa istilahnya bisnis dalam bidang kripto ini. Kalau untuk apa kalau untuk anak muda mungkin untuk masalah game itu mereka kan menguasai ya. Kalau kalau seperti saya ini yang boleh dibilang grup emak-emak ya, grup emak-emak. Jadi intinya apa sih yang kalau saya sih lebih ke tokennya ya. Kalau misalkan untuk Esperchain ini kelebihannya bagaimana perkembangannya, misal harapannya ke depannya untuk perkembangan token ini. Itu apakah ada korelasi dengan semakin gamenya ini banyak digunakan sehingga harga tokennya juga semakin bagus ke depannya? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya buat Kim Kalista ya.
Iya. Jadi memang betul untuk harga token pasti sangat berpengaruh dengan yang namanya pengguna. Semakin Hmm. banyak orang-orang yang bermain project ini, game ini, maka harga tokennya juga akan semakin meningkat. Karena biasanya kalau nanti udah banyak usernya, maka user tersebut juga akan menjadi pengguna setia dan pemegang setia holder daripada tokennya. Apalagi kita juga punya sistem kalau tadi ya, tokennya di staking, nanti bisa mendapatkan special skin dan lain sebagainya. Itu yang Hmm. membuat semakin banyak orang yang pegang koinnya, maka nanti harga token itu akan semakin naik. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan memang ketika berinvestasi, kita harus lihat apakah ini project bakalan short term atau long term. Seperti itu. Nah, Hmm. kalau dari project S% sendiri, jelas kami ini project long term. Kenapa? Karena pertama, kami sendiri berusaha mendeliver proof, memberikan bukti. Sampai saat ini yang kami jelaskan, kami belum raise dana dari publik loh. Tapi kami justru terus melakukan berbagai polesan-polesan dan update-update dari proyeknya. Karena justru kami mau menunjukkan bahwa kami itu serius mengerjakan proyeknya sampai selesai. Itu yang pertama. Hmm. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat game itu ada beberapa genre dan genre yang paling susah dibikin, yang paling susah dilakukan, yang sampai selesai biayanya paling besar itu adalah justru action RPG real time atau MMORPG. Hmm. Makanya nggak banyak. Kalau kita lihat, coba lihat di blockchain, yang game genrenya action RPG real time ya, bukan yang idle, itu yang udah jadi projectnya yang bisa dimainin berapa banyak? Sedikit sekali gitu. Atau MMORPG bahkan pasti nggak akan cepat selesai. Nah, karena mereka kalau mau mendevelop tuh butuh waktu yang panjang. Nah, Hmm. untuk Expert Chain sendiri, kita bisa lihat secara grafis, kita semua garap dengan serius. Kita bikin grafis desainnya serius gitu ya. Kemudian kalau dicoba main, kita dari sound background soundnya juga kita semua ciptakan semuanya dari nol gitu semuanya. Hmm. Lalu kita juga tadi mendesain secara tokenomiknya, secara genomiknya itu memang udah didesain untuk jangka panjang. Makanya Oh. kenapa kita nggak memberikan yang namanya tadi currency incentivizing atau kalau istilah sekarang tuh ponzinomik gitu begitu ya. Kita kasih Hmm. gede-gede aja tokennya gitu kan. Nanti orang juga Hmm. banyak yang main. Tapi proyeknya cuma sebentar. Nanti udah gitu sepi lagi. Nah, kalau Hmm. Everchain enggak. Itulah Oh. sebabnya kenapa Everchain ini banyak disupport juga sama gaming guild, sama organisasi-organisasi e-sport, bahkan disupport juga sama pemerintah kita. Ya, kalau Oh. teman-teman nanti masuk ke channel YouTube-nya Expertchain bisa menemukan ada satu video klip di mana Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menyatakan dirinya mensupport Project Expertchain ini. Oh, keren ya. Ya, terima kasih. Iya, ya, 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 oke lah. Dan jadi kan, jadi token ini kan tidak hanya untuk para gamer ataupun jadi bisa menjangkau ke ruang lingkup yang lebih luas ya, terutama juga mungkin kepada ibu-ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan gitu loh. Jadi mungkin jadi dengan ada program jangka panjang ini kan, kalau kita hanya sebagai investor kan, jadi ya bisa lebih yakin gitulah. Jadi Iya, nggak betul. begitu launching nanti dia naik terus langsung turun drastis gitu kan. Jadi Iya, nyangkut-nyangkut. betul. Kebanyakan Betul, betul ya sekali. game, Betul token-token game. sekali. Ya. Iya, apalagi oh ya saya tambahkan juga ya. Kalau nanti kita lihat ya bahwa dari tokenomiknya Expertchain sendiri, investor-investor itu semua baik yang dari seed sale, private sale, yang di strategic round, yang pre-sale IDO, semuanya itu tidak ada TGE 1% pun Hmm. nggak ada. Jadi artinya ketika nanti kita public sales itu nggak ada yang bisa ngedam karena semuanya Hmm. di cliff gitu. Semuanya itu di cliff. Bahkan untuk yang private investor, seed investor, strategic investor itu cliffnya lama. Mulai dari 9 bulan, 1 tahun, belum lagi di vesting lagi 2 tahun. Jadi Oh, total kalau tuh ini mereka harus berapa tahan tahun ya 3 nanti? tahun. Vestingnya berapa tahun kalau untuk yang ini? Nah, nanti ini mungkin nanti bisa dijawab karena saya nggak tahu nih untuk nanti sama Mas Yunepto ini ambil Oh, roundnya yang mana gitu kan sama Expertchain karena oh, kita berbeda round, beda cliffnya dan beda oh ininya. gitu ya, 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 oke. Mm-mm. Mungkin tapi saya yang kurang belum begitu membaca dengan detail sih itunya. Ya oke deh kalau gitu. Iya, iya.
Oh, Iya, iya baik. begitu. Makasih ya atas waktunya. Sama-sama. Ya, sukses. Ya. Silakan penanya kedua, Johnson Chen, untuk open mic. Om, izin bertanya Om. Ya, halo, Ya, malam. silakan. Udah di list Bang. Halo, malam. Ko Yundeto sama Ko Ferry. Ya, malam. Silakan Ko Johnson. Ya, ini kebetulan saya kan juga sebenarnya gamer juga sih. Saya udah 20 tahun lebih di bidang game juga. Kita mau tanya aja sih. Yang bakal dikasih sama expert chain dibandingkan dengan game-game lain itu seperti apa gitu loh kelebihannya. Karena yang saya perhatikan saat ini emang GameFi itu lebih ke Ponzi dan sistemnya itu click to earn ya sebenarnya, bukan gameplay yang benar-benar bisa dimainkan sih, itu lebih ke click to earn. Tapi emang saya lihat sekarang ini banyak developer gede itu udah mulai masuk. Kita ambil contoh saja, kalau yang mulai agak masuk ada dari Wemix, itu ada Milford, dan turunannya sekarang banyak banget game-game dari Korea. Ada Netmarble sudah mau masuk juga, dan ada Come2Us juga udah mau masuk. Jadi maksudnya kan ini persaingannya ke depannya akan tinggi sekali menurut saya. Apa yang ditawarkan expert chain ini sehingga menarik untuk dari sisi gamer mau gitu loh mainin gamenya dibandingkan dia lari ke game-game lainnya. Karena yang saya lihat belakangan ini game-game MMORPG itu tahannya itu nggak lama, karena begitu keluar yang baru, mereka lari lagi ke yang baru. Nanti berapa bulan lagi ada yang baru lagi, mereka lari lagi cobain lagi yang baru. Jadi maksudnya apa strategi dari expert chain untuk menjaga player-player ini supaya bertahan gitu loh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi pertama begini. Apa yang dilakukan oleh expert chain adalah kita berusaha mulai dari awal kita membangun game yang memang betul-betul serius ya tadi, bukan cuman klik doang begitu ya, tapi kita berusaha membangun dari storyline-nya saja. Kita meng-hire penulis ya, meng-hire penulis novel gitu untuk dari storyline gitu. Jadi kita memang berusaha membuat segala sesuatunya itu secara serius gitu. Itu yang pertama. Kita mendevelop, dan kalau tadi misalnya contoh ke Come2Us, kita juga ada diskusi sama Come2Us juga. Jadi karena saking seriusnya, justru kita juga banyak kolaborasi sama developer game. Kita juga banyak bekerja sama, atau kita juga melakukan kita juga banyak melakukan istilahnya minta advisor ya kepada Come2Us, contohnya seperti itu, atau kita kerjasama sama Agate dan lain sebagainya untuk bagaimana mendevelop game ini supaya menjadi lebih maksimal. Kalau ditanya bagaimana dengan persaingan dengan MMORPG yang lain, sebenarnya sih kalau dari sisi saya sendiri ya, saya orang yang seneng main game MMORPG gitu. Ketika memang kita udah seneng, maka walaupun ada game lain kita bisa main dua-duanya gitu, karena kita seneng gitu. Nah, apalagi yang penting di dalam style MMORPG atau action RPG real time, itu yang dibutuhkan itu adalah pertama komunitas. Makanya kenapa nanti kita akan bikin guild versus guild gitu kan itu. Lalu yang kedua ya mereka juga harus menemukan yang namanya rasa fun dengan adanya berbagai kelas gitu kan. Bagaimana ada kelas yang namanya archer, ada swordman dan lain sebagainya. Lalu ada tree di dalam membangun build-nya, terutama membangun weapon-nya atau armor-nya. Contoh weapon sendiri, kita sudah mendesain weapon itu lebih dari 700 macam ya, weapon dan armor. Jadi itu nanti ada cabang-cabang weapon dan armor, dan kemudian ketika di-upgrade terus sampai ke tier 10, itu nanti punya manfaat yang berbeda-beda gitu. Punya ability yang berbeda-beda, punya elemen yang berbeda-beda. Lalu juga kita membangun juga konsep multiplayer untuk game untuk adventures-nya, jadi nanti bisa bermain sampai berempat, atau misalnya bisa tawuran gitu ya, guild versus guild dan lain sebagainya. Itu yang kita develop sih sebenarnya ke depannya begitu. Jadi kalau ditanya lalu bagaimana menghadapi dengan developer besar, sebenarnya nggak jadi masalah sih, karena menurut saya contoh kayak sekarang kita lihat ya, ada Free Fire, ada PUBG, juga ada misalnya Fortnite. Itu genre yang sama, tapi buat orang yang senang main ya dia bisa pilih salah satu atau bisa dimainin semuanya.
selama gamenya bagus, selama earningnya bagus, selama komunitasnya bagus, itu akan tetap bertahan. Makanya kenapa yang paling penting di dalam unsur game itu harus ada unsur e-sport. Nah, ini satu yang mau saya tambahkan. Di Expert Chain sendiri, kita akan membangun yang namanya unsur e-sport. Sehingga kita kerjasama sama beberapa organisasi e-sport. Saat ini kita juga sudah disupport sama EVOS dan RRQ, dan juga sama IESPA. IESPA itu adalah Indonesia E-Sport Association. Gitu. Jadi ada unsur e-sportnya juga ke depannya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Ko Jansen ya. Ya, Ko Jansen udah cukup? Oke, jelas kok. Ya. Makasih ya. Silakan ke penanya ketiga, Rijal KM1. Dipersilakan Halo, open mic. selamat malam Om. Ya, selamat malam. Oke, jadi gini, saya punya 2 pertanyaan nih. Yang pertama itu, kalau boleh tahu nih, keamanan seperti apa sih yang Om terapkan di game ini sehingga para hacker maupun cheater itu nggak bisa masuk? Karena bisa diambil dari apa ya? Game-game besar aja sekelas PUBG masih bisa gitu dibobol gitu. Nah, keamanan seperti apa yang Om terapkan di gamenya ini? Terus kalau boleh tahu, ini targetnya nanti ini untuk pemasarannya, apakah cuma di lokal saja atau go internasional nih? Karena kalau menurut saya Indonesia aja itu nggak cukup Om. Karena kebanyakan orang Indonesia itu apalagi yang baru-baru ya, pengennya tuh cuan instan. Nggak pengen project long term gitu. Kan itu berbanding terbalik dengan project ini yang bersifatnya long term gitu. Itu sih cukup 2. Baik, terima kasih. Saya coba jawab ya, dari yang kedua dulu. Jadi dari yang kedua, apakah ini akan di Indonesia saja atau juga go internasional? Pasti go internasional. Itulah sebabnya kenapa kita kan backernya aja udah internasional ya. Sayang banget kalau cuma di Indo gitu kan. Kalau misalnya teman-teman masuk ke Discord kami, sebenarnya Discord kami itu justru komunitas terbesar itu dari Rusia saat ini. Mungkin mereka stres ya kebanyakan perang begitu ya. Jadi akhirnya pengen main Expert Chain, saya juga nggak ngerti. Tapi maksudnya begini, jadi saat ini Expert Chain ini juga punya backer, itu kita itu dibikin merata. Jadi backer itu baik dari Indonesia sendiri, backer dari Southeast Asia, atau backer dari West, itu tuh kita ambilnya rata-rata merata. Semuanya ada. Begitu pula dengan KOL, begitu pula dengan media-media, partner-partner, itu kita ambil merata. Supaya semua area bisa kena, begitu. Tapi memang kalau secara khusus orientasi kami ini di Southeast Asia, ya terutama Indonesia dan sekitarnya, Vietnam misalnya begitu ya, Jepang, China dan lain sebagainya. Itu yang kami targetkan secara khusus. Tetapi ya pasti go global, karena memang betul ya kalau cuma di Indo saat ini mungkin orang Indo senangnya yang cuan instan, ya semoga bukan yang di sini gitu ya. Itu. Iya, kebanyakan kayak gitu. Oh ya, Terus yang oke. kedua, Nah, kemudian yang satu lagi mengenai keamanan. Sebenarnya begini, kalau kita bicara keamanan, orang itu kan menghack itu kan pasti pengen dapat sesuatu keuntungan ya. Nah, iya, kalau kita perhatikan, biasanya yang dihack itu, kalau yang sudah terjadi, itu biasanya ada 2 faktor. Pertama, yang dihack itu kebanyakan bukan di layer 1, tapi di layer 2. Kalau contoh lihat kasus yang kemarin aksi Infinity, Ronin, itu dia di layer 2. Gitu. Yang kedua, yang biasanya kena bobol di hack kalau smart contract itu adalah kalau misalnya dia bikin sistemnya multi chain, contohnya wormhole gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kasus-kasus project yang tidak menggunakan layer 2 dan tidak menggunakan multi chain, kayaknya hampir nggak pernah kedengeran gitu itu bisa dihack. Itu pertama ya. Jadi kalau Expert Chain sendiri, Expert Chain tidak memilih menggunakan layer 2 dan tidak memilih menggunakan multi chain demi keamanan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya orang bisa hack gamenya, kita lihat yang di hack gamenya itu mau dapat apa gitu kan, pertanyaannya itu. Karena kalaupun dapat Esper Shard itu kan tidak ada nilainya, tidak ada valuasinya kalau tidak ditukarkan kepada S-Coin gitu. Karena kita tidak membuat Esper Shard ini on-chain, kita bikinnya Esper Shard itu off-chain. Dan kita ini punya datanya. Jadi kalau
kita bisa tahu gitu. Kita kan 1 bulan itu kan hanya bisa ngasih 1 orang tuh misalnya katakanlah 100, 200 misalnya gitu ya. Jadi begitu tiba-tiba ada yang aneh jumlahnya, misalnya Espersiatnya misalnya tiba-tiba ada 10.000 atau 1 juta, tiba-tiba mau ditukarkan kepada S-Coin, pasti nggak bisa. Begitu. Jadi agak sulit sih. Tapi tetap kami juga bukan bilang itu mustahil ya. Jadi kami juga terus berusaha melakukan peningkatan-peningkatan keamanan dengan audit dan lain sebagainya. Kerjasama juga, tadi juga kami sudah meeting, ada kerjasama juga dengan satu project yang mereka juga bisa mengimplementasi sistem anti-bot di dalam game. Nah, yang pasti kita ini akan terus melakukan termasuk bug bounty ya. Jadi kita akan melakukan orang-orang yang memang bisa apa istilahnya menemukan bug-bug atau bisa menghack, malah kita kasih hadiah, kira-kira seperti itu. Supaya nanti mereka bisa kasih tahu kita jalan mana yang bisa harus kita tutup, kira-kira seperti itu. Tapi kita berusaha untuk melakukan banyak segi keamanan sih. Karena kita belajar dari kasus-kasus yang sudah ada. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Boleh nambah satu lagi nggak nih? Terakhir nih. Halo? Ya, bisa. Boleh, silakan. Oke. Jadi gini Om, kan ini go internasional nih nantinya. Nah, bagaimana nih cara Om untuk apa ya istilahnya? Menariklah perhatian orang-orang luar untuk join yang masuk ke game Om ini. Ya, selain alasannya karena backer-backernya kuat gitu. Itu sih udah terakhir. Oke, thank you. Ya sebetulnya sih bukan nantinya go internasional ya. Sekarang sebenarnya sudah. Jadi sudah cukup banyak juga komunitas-komunitas yang di luar Indo yang memang masuk ke Discord dan follow di Twitter kami dan juga bermain gamenya ya. Sudah cukup banyak. Kalau bagaimana caranya selain dari backer, kita menggunakan media, kita menggunakan event-event, kita menggunakan juga KOL, ya seperti nanti untuk INO kita juga udah bikin misalnya YouTube versi bahasa Jepang, kita bikin juga yang bahasa Thailand, kita bikin bahasa Vietnam, yang kita bikin yang bahasa Mandarin untuk Chinese community. Kita melakukan seperti itu dan kita spread gitu. Kita sebar. Melalui apa? Salah satunya melalui partner. Melalui visi-visi partner-partner. Karena expert chain ini partnernya banyak. Karena kita itu sistemnya decentralized gitu ya. Orang invest itu nggak terlalu kita kasih gede-gede gitu. Jadi sampai sekarang aja kita udah punya partner lebih dari 70 visi dan partner-partner ya. Jadi kita minta mereka juga harus support. Nggak boleh visi itu hanya invest doang, nggak boleh gitu. Tapi mereka harus support. Sebarin ini ke komunitasnya. Sebarin setiap ada informasi ke komunitasnya. Itu yang membuat akhirnya informasi itu sampai kepada berbagai orang di berbagai negara di dunia. Ya, semoga bisa terjawab. Oke, itu aja sih Om. Kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, next langsung ke penanya selanjutnya, DJ Salvan. Iya, selamat malam Om. Ya, selamat malam. Kedengaran suaranya kan? Jadi pertanyaan saya ini mengenai gamenya, in-game. Oke, yang pertama, Esper ini gamenya 2D apa 3D Om? Om? Berarti belum coba Maya gamenya ya. Gamenya 3D. 3D, oke. Ini nanti dia open world MMORPG atau kita harus menyelesaikan suatu quest baru next world, baru next map gitu. Ya, sebenarnya kalau definisi open world itu bisa dua ya. Sebenarnya ini open world, artinya kita nggak harus menyelesaikan quest untuk bisa buka daerah baru. Jadi pada dasarnya ketika bermain bisa langsung kemana-mana aja, mau ke dungeon manapun bisa. Tapi ada definisi kedua yang disebut dengan open world itu biasanya adalah kameranya itu bisa diputar-putar. Nah memang kalau Expert Chain itu nggak melakukan seperti itu, kita sistemnya kayak Diablo. Jadi view-nya itu bird eye view dari atas tapi dikunci, nggak bisa di-rotate kameranya. Gitu. Oh, oke, berarti kayak Honkai Impact ya? Saya belum tahu tuh kayaknya game itu. Ya. Habis itu mengenai NFT-nya nih Om, ya kan? Tadi saya dengar ini kan kalau Om bilang itu kita sudah max level, ya kan? Baru kita bisa bikin NFT sendiri, ya kan?
Nanti kan pastinya kan kalau yang udah max level sama orang yang amatir kan pasti beda gitu ya, entah damage-nya dan gameplay-nya gitu Om. Ada nggak pembatas antara eh, player yang amatir dengan player yang sudah veteran? Oke, jadi ini yang ditanya mengenai fairness-nya ya, misalnya gitu kan. Ya, Ya, ada. Jadi kita akan mengimplementasi juga ke depannya itu sistem yang namanya BP ya, Battle Power atau Battle Point. Jadi kan kalau orang naik level atau equipment-nya tambah bagus, misalnya begitu ya, atau skill-nya tambah banyak, karena nanti kan ada skill kristal. Kalau kita bunuh bos, nanti kita bisa dapat skill-nya dia, kemudian dipasang seperti itu. Nah, BP-nya yang tinggi itu kalau di battle arena tidak bisa melawan yang BP-nya sangat rendah. Misalnya yang BP-nya 20 juta, misalnya nggak mungkin bisa melawan BP yang misalnya 3.000 gitu. Jadi nggak bisa dibully gitu yang BP-nya 3.000. Karena dia kita menggunakan sistem MMR gitu, match-match ranking ya. Jadi mereka akan mencari yang BP-nya kurang lebih sama seperti itu supaya ada fairness-nya. oke Om. Next, ini ada nggak kayak namanya game VVIP? Jadi misalnya kita pakai amatir, akun kecil, kita VVIP dapat keuntungan entah XP-nya double, gold-nya double, dan habis itu mungkin apa namanya hadiah dari dongionnya itu lebih banyak. Ada nggak Om? Ya, ya, itu sih sebenarnya sampai sekarang belum diterapkan karena kalau ada yang namanya VIP Pass nanti yang akan diterapkan ke depannya juga, itu nggak membuat istilahnya kalau Sultan itu menjalankan game ini tuh nantinya jadi bisa sewenang-wenang begitu ya, semena-mena membunuh orang-orang yang free to play. Tetapi yang kita bikin konsep adalah kalau orang yang memang Sultan, dia bisa menyelesaikan lebih cepat. Memang itu kita bikin seperti itu. Karena biasanya kalau kita bicara kecenderungan ya, orang-orang yang punya uang banyak biasanya nggak punya waktu banyak buat bermain. Jadi contoh misalnya untuk menyelesaikan satu quest, katakanlah misalnya butuh waktunya misalnya 10 jam. Kenapa 10 jam? Karena misalnya dia harus mengumpulkan misalnya yang namanya jantungnya si Golius misalnya harus dikumpulkan 10 biji gitu kan. Jadi butuh waktu 10 jam kalau misalnya si Golius itu spamnya 1 jam sekali. Tapi kalau misalnya orang yang punya NFT Golius, dia monster drop rate-nya bisa bisa double. Jadi ketika dia bunuh, double keluarnya bukan satu tapi dua. Artinya kalau orang biasa butuhnya 10 jam, orang yang punya NFT Golius butuhnya cuma 5 jam gitu kan. Jadi memotong waktu bermainnya supaya lebih cepat gitu. Oke, oke. Jadi Ya, VIP-nya itu dalam bentuk NFT ya? ya terjawab Keuntungan. ya. Oke. Terakhir ya Om, boleh kan? Jadi kan tujuan orang itu main game P2A itu kan untuk selain hobi dia juga untuk menghasilkan uang lah. Nah, gimana nih Om marketing untuk mempertahankan orang-orang yang modelannya itu main game untuk cari cuan? Iya, jadi main game untuk cari cuan yang tadi. Jadi kita akan mengajarkan atau mengedukasi atau mendorong pemain cari cuannya itu bukan dari token, karena kalau dari token itu jumlahnya nggak terlalu besar. Tapi bagaimana mereka membuat NFT-nya. Karena dari NFT-nya itu mereka bisa menjual dan nilainya cukup besar. Kita cukup yakin dengan itu karena jumlahnya terbatas. Kalau kita lihat yang namanya game, tidak apalagi gamenya dengan style yang namanya action RPG atau MMORPG, yang paling berharga apa sih biasanya yang harganya sampai mahal? Contoh lah Ragnarok lah kita ambil ya. Buat teman-teman kalau yang pernah main Ragnarok bisa tahu gitu kan. Itu kartu-kartu tertentu atau senjata tertentu itu harganya bisa jutaan bahkan puluhan juta. Nah, makanya kenapa kalau di game Esper Chain yang berguna seperti itu tuh justru yang bisa dibikin jadi NFT di dalam game dan kemudian bisa dijual atau di trade kepada pemain lain gitu. Nah, itu yang nantinya bisa jadi sumber penghasilan kepada dari pemain. Dan itu jumlahnya terbatas. Jadi kalau udah mencapai kuotanya nggak bisa diminting lagi. Oke, oke, oke. Berarti cuannya itu dia dari NFT. Cara itu. Oke, Om. Terima kasih, Om. Maaf jika pertanyaan saya cukup banyak. Selamat malam. Iya, sama-sama.
Ya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini kan masih banyak banget yang mau nanya ya. Kita batasin aja ya, satu orang satu pertanyaan ya. Jadi mohon kerjasamanya nih buat teman-teman. Nah, langsung lanjut ke penanya kelima dari Riswah. Silakan open mic. Halo, Bro Riswah. Masih di mute itu, masih di mute orangnya. Oh, Udah tadi ada sudah dibuka. Ya, silakan open mic, Bro Riswah. Ya, kita skip. Ah, ya. Silakan. Saya nanya ini untuk game ini selanjutnya ada scholarship atau tidak, Bang? Ya, kalau untuk scholarship pasti ada, tapi bukan dari expert change-nya ya. Jadi biasanya scholarship itu dari guild-guildnya. Sebetulnya untuk cari scholarship, kami kerjasama sama banyak guild. Ya, jadi teman-teman bisa menghubungi guild-guild yang ada, misalnya EVOS, RRQ, PIF ya. PIF itu Play It Forward, atau Good Game Guild, atau Garuda Legend, ya, atau Avocado DAO, atau EEG. Itu mereka itu adalah game-game guild yang memang sudah membeli NFT kami di private section dan mereka melakukan scholarship untuk project Esperchain. Jadi bisa menghubungi ke guild-guild tersebut untuk bisa dapat scholarship-nya. Oke, Bang, hanya itu saja yang saya tanyakan, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Ya, silakan next Bro Rizky Febri. Halo, nah mau tanya ini Bang, kalau boleh tahu dari sektor mana aja penghasilan yang didapat dari proyek yang dibangun Expert Chain ini Bang? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sektor apa saja yang bisa Expert Chain dapat income-nya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena ini harus dipikirin, project itu kalau cuma ngeluarin duit terus, berarti projectnya nanti bisa berhenti ya lama-lama ya. Oke, jadi pada dasarnya di sini kami akan punya 3 sumber pendapatan. Yang pertama adalah marketplace. Kenapa dari awal kami mendorong terjadinya transaksi NFT atau minting NFT di dalam game? Ya, karena kami sudah mempelajari, contohnya ada satu game, kita ambil namanya Pegasi ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini udah tahu belum namanya Project Pegasi, itu kayak balap kuda begitu. Selama 5 bulan terakhir, Pegasi itu punya marketplace sendiri, dan selama 5 bulan terakhir, penjualan NFT mereka yang terjadi di dalam marketplace mereka itu nilainya adalah 19 juta dolar. Oh, sorry. Salah. 90 juta dolar. 90 juta dolar itu nilai selama 5 bulan transaksi NFT ya. Nah, kalau si marketplace ini ambil charge 5% sebagai fee atau tax, maka penghasilan mereka itu sudah dari 5% dari 90 juta dolar itu berarti sudah 4,5 juta dolar hanya dalam waktu 5 bulan. Nah, kami Expert Change juga sedang membangun marketplace saat ini. Jadi nanti ke depannya semua ekonomi game itu bisa ditransaksikan di dalam marketplace Expert Chain. Itu yang menjadi sumber penghasilan dari Expert Chain. Dan nanti ke depannya kami punya satu NFT yang namanya NFT Mary. Mary ini nanti berhubungan sebagai NPC, dia berhubungan dengan si marketplace. Jadi nanti semua pemegang NFT Mary itu bisa dapat share profit dari marketplace-nya Expert Chain. Luar biasa ya. Jadi cepet-cepetan dapat NFT Mary begitu ya, karena itu jumlahnya terbatas. Nah, penghasilan kedua daripada Expert Chain itu adalah Battle Pass. Ya, kalau kita lihat contoh misalnya kayak Fortnite ya, Fortnite itu game yang menjual Battle Pass. Yang harganya sebetulnya nggak mahal, kurang lebih hanya 95.000. Tetapi mereka punya net income dalam 1 tahun itu 1 billion dollar. 1 billion dollar tuh 1 miliar dolar ya. Kenapa bisa sebesar itu? Karena jumlah yang mainnya sangat banyak. Nah, jadi
di sini juga kami nanti akan menciptakan yang namanya Battle Pass yang nantinya akan dijual juga. Itu pun akan menjadi sumber penghasilan. Dan yang ketiga, sumber penghasilan daripada Esper Chain adalah skin. Ya, kita tahu game itu kalau udah jualan skin, itu tuh laris manis, begitu ya. Jadi nanti ke depannya Esper Chain juga punya yang namanya jualan-jualan skin, begitu ya. Itu juga akan mendapatkan menjadi sumber penghasilan daripada project ini. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Makasih Om, jawabannya cukup jelas Om. Ya, sama-sama. Ya, itu mantep banget ya ternyata ya penghasilannya udah dipikirkan sekali. Oke, boleh langsung next lagi Koyans. Open mic. Halo, izin bertanya ya Om ya. Om mungkin tahu ya Om ya, kalau sekarang harga fluktuasi pasar nih lagi nggak normal ya Om ya. Naik turun ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bisakah Anda memberikan saya beberapa alasan bagus mengapa saya harus berinvestasi di koin Anda dalam situasi pasar saat ini? Dan dari tadi saya yang belum dengar atau gimana ya, tapi ekosistem belum ada pembahasan ya Om ya di sini ya. Bisa nggak Om jelasin secara singkat nih tentang ekosistem ini dalam jangka pendek atau jangka panjang nantinya? Biar kita investornya lebih percaya gitu Om sama koin Om ini nantinya Om. Itu aja sih Om. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya bagaimana investor bisa yakin dengan situasi yang saat ini tidak menentu. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini investnya di Esper Chain, justru Esper Chain itu nggak sembarangan akan public round gitu loh. Ya, sebenarnya waktu di awal kami ini punya planning public round itu kurang lebih di Juni-Juli. Tapi karena kami melihat saat ini kondisinya masih seperti ini, kami mundur ke Q3, ya, ke Q3. Apakah nanti di Q3 pasti tergantung situasi market. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, kami ini punya advisor, dan advisor kami bukan orang sembarangan. Advisor kami itu adalah head dari Solana Labs-nya, dan yang kedua, advisor kami juga adalah head of strategy dari FTX US. Makanya kalau teman-teman lihat kenapa NFT kami INO-nya bisa di FTX US, begitu. Nah, yang ketiga, kami juga kan disupport sama Alameda Research. Dan Alameda Research itu menjadi market maker-nya kami. Ya, teman-teman tahu lah, kalau misalnya Alameda Research jadi market maker, kira-kira harga tokennya seperti apa sih nantinya, gitu kan. Itu bisa dinilai ya. Tetapi dari situ, kami itu jadi nggak sembarangan untuk public round begitu. Ya, untuk TGE itu orang-orang suka udah nanya, kapan mau TGE? Nah, kita akan TGE kalau dari orang-orang ini sudah kasih lampu hijau. Karena mereka ahlinya di bidang itu. Mereka yang bisa membaca market. Mereka yang hidupnya tuh di sana begitu. Jadi, kami di Esper Chain ini tinggal tunggu arahan. Kalau menurut para advisor itu sudah saatnya kita TGE, kita akan lakukan TGE. Jadi yang pasti TGE-nya Esper Chain ini akan mengambil satu momentum yang bagus gitu. Dari masa bearish ini pindah ke bullish. Sehingga yang terjadi itu nantinya akan ke bawah naik gitu begitu ya. Itulah sebabnya kita nggak buru-buru. Ya kalau teman-teman yang tahu, contohnya misalnya ya saat ini kita melakukan yang namanya pre-sale IDO, mungkin beberapa visi bukan menjual lah ya, mungkin menyebarkan informasi lalu mengumpulkan juga kepada komunitasnya. Itu kan harganya juga TBA gitu. Kita belum announce harga juga karena kami masih menunggu juga pertimbangan dari para advisor kami. Jadi kami melibatkan banyak staf ahli lah kalau boleh dibilang seperti itu. Banyak melibatkan orang-orang yang penting, melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya supaya nggak salah ambil keputusan. Nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya supaya lebih merasa yakin ya kenapa harus berinvestasi misalnya di Esper Chain. Om, dari tadi aku tuh kan join ya Om ya, tapi aku belum ada denger ekosistem koin loh Om ini Om. Bisa nggak Om jelasin secara singkat aja Om? Aku belum denger soalnya dari tadi ekosistemnya nih. Iya, oke. Ekosistem yang maksudnya sebagaimana ya, Bro Yans? Iya. Singkat aja Om. Soalnya aku dari tadi apa aku yang kelewatan atau gimana gitu. Contohnya seperti apa yang dimaksud ekosistem ini? Apakah utilitas tokennya kah, atau gamenya kah, atau gimana? Tokennya. Ekosistem tokennya, maksudnya gimana ya? Saya kurang ngerti pertanyaannya, sorry. Ya mungkin itu yang dimaksud. Jangka pendek maupun jangka panjangnya Om. Ini kan dari tadi saya belum dengar kan. Tentang koinnya aja sih.
fungsi Sehingga koinnya kita gitu tuh ya. lebih percaya lagi gitu Om. Heeh. Ya mungkin maksudnya utilitasnya kali Ko Ferry. Tadi kita sudah bahas sih sebenarnya. Kalau yang sorry Ya ya, udahlah, kalau yang saya tahu mungkin yang apa yang disebut dengan kelewatan udah nggak ekosistem apa-apa itu, lah. ya, kalau yang saya tahu yang ditanya dengan yang namanya ekosistem itu kan biasanya lebih ke arah bagaimana strategi go to market dan membangun komunitas. Bagaimana building ekosistem itu adalah membangun community-nya. Nah, maksudnya kalau ekosistem yang dikaitkan dengan token tuh maksudnya kemana ya pertanyaannya? Ini Om, ekosistem seperti apa sih yang mau Om tawarin nih ke kita sebagai investor agar kita tuh bisa percaya gitu Om, biar masuk sama ini koin Om ini. Karena banyak investor itu yang masuk cuma untuk ngepam sama ngedam doang Om, bukannya untuk ngehold. Itu Om yang mau saya tanya tuh. Ya, oke, saya Strateginya coba. lah intinya kayak gitu. Ya, kalau strategi sih sebetulnya berarti kan ini berkaitan sama harga token gitu kan. Kalau strategi yang pertama kita berusaha mendeliver proof dulu, mendeliver project-nya dulu. Ya, itu kan sudah kita lakukan ya saat ini. Yang kedua, kita juga berusaha menarik backer-backer sebanyak mungkin, terutama backer-backer kuat. Saat ini kami masih terlibat diskusi sama beberapa backer besar gitu kan. Contoh misalnya Defiance, ya Three Arrow, GSR, itu Sequoia. Nah, ini kita masih terlibat beberapa pembicaraan dan kita sudah beberapa kali. Itu untuk apa? Semakin banyak backersnya, maka makin banyak istilahnya market maker-nya yang menjaga harga token. Itu juga berpengaruh gitu. Terus yang kita lakukan lagi, yang ketiga, kita juga berusaha mendevelop supaya tidak terjadi ekonominya itu adalah terjadi inflasi. Makanya tadi saya jelasin bagaimana kita berusaha melakukan yang namanya real economic model, yaitu mendorong para pemain untuk melakukan transaksi NFT, mencetak NFT dan bertransaksi NFT di dalam game, dan bukan currency incentivizing. Karena kalau currency incentivizing itu akan mengakibatkan inflasi dan akhirnya mendorong harga token jatuh. Nah, kalau Esperchain tidak terjadi seperti itu karena kita tidak melakukan yang namanya currency incentivizing. Jadi beberapa strategi itu termasuk juga misalnya yang keempat adalah investor-investor itu semua dikunci dengan long-term investment. Cliff-nya itu lama, panjang, ya, dan kemudian vestingnya juga panjang. Mungkin jarang kita bisa ketemu sama project-project yang dikasih cliff-nya sampai 1 tahun, lalu kemudian vestingnya 2 tahun begitu ya. Itu tujuannya supaya nggak ada yang ngedam di awal, supaya harga tokennya justru bertahan terus seperti itu. Semoga itu bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, thank you Om. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama teman-teman tolong fokus dulu ya ke amannya, boleh didengarkan dulu supaya nggak ada informasi yang terlewat gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan berulang gitu. Oke, boleh lanjut next Ham ya ini ya. Namanya boleh open mic Ham. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat malam Om Peri dan juga Bang Yunepto ya. Malam. Jadi gini Om. Jadi gini Om. Jadi kan Om Peri singgung ya di pertanyaan 3 bahwasanya untuk sekarang Esperchain ini sudah masuk ke internasional. Bener ya Om? Ya, betul. Oke, yang ingin saya tanyain gini Om. Jadi tanggapan dan strategi seperti apa sih yang nanti akan diterapkan gitu ya dari tim Esperchain sendiri ketika banyak orang masuk nih karena promo, katakanlah Esperchain ini hype di pasar lokal maupun global gitu. Apakah bakal ada pengenalan dan pembelajaran khusus terkait kripto dari tim Esperchain sendiri atau seperti apa? Mungkin gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya sih kalau mengenai apakah akan ada pembelajaran mengenai kripto misalnya seperti itu akan kami lakukan. Terlepas dari misalnya apakah misalnya nanti sudah go internasional atau tidak, kami akan melakukan itu karena pada dasarnya kami melihat juga di Indonesia itu saat ini menjadi target market kripto yang terbesar di dunia.
pertumbuhan user kriptonya tuh sangat tinggi, tetapi secara edukasi marketnya kayaknya belum terlalu banyak ya orang tuh yang benar-benar paham mana project yang betul-betul bagus, mana project yang misalnya nggak terlalu bagus, misalnya seperti itu. Dan saat ini Esperchen sendiri sudah go to kampus sebetulnya. Kami sudah masuk ke 5 kampus, ada yang di Jakarta, di Bogor, ada yang di Bali, ada yang di sorry, saya lupa 2 tempat lagi. Kita udah masuk 5 tempat ya. Jadi di 5 tempat itu nanti ada kayak kafe, kita kerjasama sama EVOS di situ. Ada kafe, lalu kafe tersebut di cornernya ada tentang Esperchen juga. Dan nanti kami mau bikin juga seminar-seminar edukasi seperti itu. Dan sebenarnya buat teman-teman yang tinggal di kota Bandung, kita itu kan punya headquarter di Bandung ya. Jadi kami juga rata-rata seminggu sekali kita bikin acara di Bandung itu. Ada semacam edukasi, apa itu blockchain, apa itu kripto, lalu apa itu play and earn, apa itu NFT, lalu apa itu Esperchen, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya juga mengundang teman-teman yang di Bandung boleh main ke kantor kami ya. Yang dari luar kota juga boleh kalau mau ke Bandung, silakan. Jadi hal seperti itu akan kami lakukan sih, sifatnya edukasi-edukasi. Ya, semoga bisa menjawab. Oke, Om. Jadi memang strategi salah satunya itu adanya pengenalan gitu ya, Om, edukasi kripto. Iya betul, betul. Dalam artikel-artikel yang kami tulis gitu ya, yang kami publikasi juga ada tentang edukasinya juga. Oke, terima kasih Om atas jawabannya. Om Ya, Peri. sama-sama. Oke, next silakan Ko M-Core. Oke, kok mau nanya nih, keluhan apa ya? Ya sebagai gamer juga yang RPG itu kan, itu bagaimana sih dari tim Esperchen biar survive dalam artian baik survive dalam dunia blockchain-nya sendiri, terus kemudian dalam dunia gamenya. Soalnya gini kok, pengalaman main RPG itu biasanya nih kadang cepat tutup server itu kan. Nah itu strategi apa yang dipakai gitu gitu sih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, strategi yang digunakan yang pasti kita memang harus deliver produknya memang harus bagus. Itu poin penting sih. Karena kalau deliver produknya nggak menarik, nggak bagus, nggak rame, ya orang akan cepat bosan. Dan yang kedua, kalau udah bagus, komunitasnya harus terbentuk. Mainnya itu harus bareng sama teman-teman tuh harus asik. Kuncinya sih di situ. Sebenarnya, kalau saya boleh bilang, teman-teman kalau lihat latar belakang project-project yang lain yang ada di blockchain, pada umumnya, mayoritas ya, bisa dibilang 80-90% project-project game itu dibikin atau didirikan bukan sama gamer, tapi sama orang-orang kripto, orang-orang blockchain yang sebenarnya nggak gitu ngerti game, tapi mereka bikin game, gitu. Nah, Esperchen itu terbalik gitu. Kami itu justru gamer gitu. Head of lead dari game developer kami itu adalah juga gamer. Kami semua tuh gamer. Jadi kami mengerti betul yang namanya rame sama nggak rame gitu. Jadi kami mengerti betul mana yang addicted dan mana yang tidak. Dan kami terus melakukan konsultasi dan kami juga meng-hire yang namanya game nomis, kami meng-hire yang namanya game psychologist. Itu semua tujuannya untuk menciptakan satu game yang betul-betul nantinya tuh kalau sudah selesai, itu akan menjadi menarik begitu. Ya, semoga itu bisa menjawab. Thank you. Ya, oke, silakan selanjutnya. Baik, izin bertanya Ko Ferry. Aku mau tanya terkait gameplaynya dari Esperchen itu sendiri. Dan udah aku coba dari betanya itu, karakternya itu sangat mudah untuk mati. Jadi itu saya itu pas main gamenya itu harus pakai sistem dodge-nya. Tapi animasi attack monsternya ini kayak banyak diem gitu, jadi lebih sulit dibaca. Terus FPS-nya itu ngedrop di 40 ke bawah lah, sekitar 30-an stabilnya. Nah, untuk kedepannya itu, apakah saat official launch ini, sistem dodging-nya atau animasinya ini akan diperbaiki, dan juga apakah kedepannya ini akan ditambahkan fitur block atau parry, supaya untuk membantu karakter kita ini bisa survive. Mungkin itu.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, memang betul. Jadi kan saat ini kita masuk ke open beta dan memang kami masih menemukan banyak bug di dalamnya dan masih banyak perlu polesan-polesan karena teman-teman bisa melihat ya, kami ini baru berumur 9 bulan dan sudah sampai ke tahap ini. Dan itu di dunia industri game itu belum pernah ada yang secepat ini. Jadi kita itu ngebut banget gitu bikinnya. Eh, Tujuannya kami berusaha memperlihatkan bahwa kami itu berusaha ini tuh sudah di-deliver produknya. Nah, saat ini kami masuk ke dalam tahap polesan. Nanti di tanggal 30 April kami akan mengeluarkan satu patch baru dan itu akan mengeliminasi banyak sekali bug yang sudah ditemukan. Makanya kenapa di Discord kami saat ini lagi bikin yang namanya bug bounty program. Karena kami mau mengeliminasi bug-bugnya. Dan nanti ke depannya planning kami ini setiap 1 bulan kami akan melakukan penambahan fitur dan kemudian di bulan berikutnya polishing. Jadi polishing itu artinya mencari bug-bug dan kemudian memperbaiki fitur-fitur atau membuat lebih efektif, efisien, dan lain sebagainya. Itu terus dilakukan. Itu akan terus dilakukan sampai pada akhirnya ketika full launch. Jadi teman-teman kalau yang dari, apalagi kalau dari yang web to gamer ya, membandingkannya nanti kalau udah full launch begitu. Kalau saat ini memang kami masih banyak fixing bug dan lain sebagainya, masih dipoles. Jadi kalau masih kaku nanti kami akan tambahkan dan misalnya contoh di bulan depan 2 bulan lagi kami akan mulai meng-hire yang namanya voice actor dan lain sebagainya gitu. Kita tambahin. Kemudian skripnya kita tambahin. Seperti itu. Ini masih beta gitu. Jadi masih kita tambahin terus. Ya, Terkait terima voice kasih. acting, kalau boleh tahu kok, itu bakal full text voice over atau cuman kayak sekedar hello atau hi atau semua teks dari subtitlenya itu akan di voice over semua kok? Untuk sementara sih enggak. Untuk sementara yang pendek-pendek aja, misalnya termasuk misalnya kalau lagi ngeluarin skill begitu ya, misalnya misalnya begitu. Itu kayak gitu-gitu. Tapi kan kita ada banyak karakter kan, ada Chris, ada Harley, ada Riela, ada Firas dan lain sebagainya. Oke kok, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, next selanjutnya dari Li Darmawan ya. Silakan. Halo, selamat malam, Ko Ferry dan Ko Yunepto. Mau tanya ini, gimana game Expert Chain ini bisa, maksudnya untuk jangka panjang itu tetap menarik untuk dimainkan dan misalkan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Karena kan rata-rata game itu mulai membosankan gitu loh kadang-kadang, mungkin di 1 tahun atau 2 tahun dan pemainnya kan rata-rata bisa berkurang. Nah itu gimana untuk mengatasinya? Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul. Jadi memang game ini harus banyak inovasi, ya, harus banyak inovasi ke depannya untuk bisa terus berkembang dan semakin asik dimainkan. Jadi langkah pertama yang dilakukan Expert Chain, kenapa kami memilih juga yang namanya konsep genrenya action RPG real time. Jadi supaya kita itu bisa leluasa untuk kita misalnya mau menambahkan ada daerah baru, village baru, monster baru, hero baru, kelas baru, ada elemen baru, misalnya seperti itu. Karena itu supaya membuat orang itu tetap senang bermain ya, karena ada sesuatu yang baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga yang tadi, kita memang harus mengimplementasi sistem guild-nya, sistem fitur guild-nya, PvP-nya, dan e-sport-nya. Orang itu akan senang bermain terus ketika apa? Ketika ada turnamennya terus-menerus dan kemudian turnamennya berhadiah dan diangkat oleh e-sport. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya itu nantinya bisa melahirkan atlet, misalnya atlet di dalam game Expert Chain, orang pasti seneng gitu. Itu akan mainin terus. Nah, kita arahnya ke sana. Oleh itu kenapa kita kerjasama sama banyak organisasi e-sport. Gitu. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Expert Chain juga adalah nantinya kita juga akan kolaborasi sama project-project game lain. Ya, sebenarnya kita Expert Chain itu selalu terbuka untuk kolaborasi kerjasama sama project game lain. Di mana nanti ke depannya itu memungkinkan terjadi ya katakanlah banyak ide-ide lah, ide-ide misalnya kemarin kita sempat ya ngobrol-ngobrol, saya nggak sebut lah nama projectnya. Kebetulan project ini juga di Solana
dan kemudian karena dia punya karakter misalnya bentuknya kayak kuda misalnya atau ada yang kayak dogi begitu. Ini kita lagi pikirin, oh apakah nanti ke depannya bisa bikin pet system misalnya seperti itu atau apa. Lalu nanti di cross begitu kan, kudanya nanti masuk ke dalam dunia expert dan lain sebagainya. Itu bisa banyak hal terjadi sih. Karena di dalam Web3 itu sebenarnya semangatnya itu bukan saling bersaing sebenarnya. Tapi semangatnya itu saling membantu. Jadi ketika kita makin banyak kolaborasi sama proyek-proyek game lain, maka itu akan terjadi traksi juga yang sangat bagus gitu. Ya semoga bisa menjawab. Oke, keren sih kok konsepnya. Thank you. Ya, selanjutnya Ko Willis, Ko Joseph. Selamat malam, Ko Yunepto. Selamat malam, Ya, malam. Ko Ferry. Untuk yang kita tahu kan dari holder yang besar ini jika bergabung di AJ per chain ini keuntungannya di mana aja untuk para holder besar seandainya mereka tidak memainkan gamenya. Halo. Sorry, saya kayaknya koneksi internetnya kurang bagus ya. Kedengarannya agak patah-patah. Ya, saya ulang ya Pak Ferry. Untuk holder besar itu keuntungannya jika bergabung di Everchain apa aja supaya holder tersebut nyaman dan selalu berinvest di situ di Everchain-nya. Seandainya mereka tidak memainkan gamenya. Oke. Kalau Bro Yunepto bisa dengerin jelas tadi suara dari Bro Joseph. Apakah saya yang koneksinya kurang bagus apa? Oke, aku bantu jelasin pertanyaannya kali ya, Ko ya. Jadi pertanyaan inti dari Ko Joseph nih, apakah kita para holder dari tokennya nih kalau nggak bermain gamenya, apakah kita bisa mendapatkan cuan gitu dari hanya nge-hold tokennya aja sih, Ko? Gitu. Apakah mungkin nanti ada fitur staking atau yang lainnya seperti itu? Oh, oke. Thank you. Ada fitur staking. Ada fitur staking dan stakingnya nanti bukan cuma menghasilkan koin lagi gitu ya, tapi juga bisa menghasilkan in-game item tadi. Jadi nanti mungkin bisa dapat senjata, dapat armor atau bisa mendapatkan skin seperti itu. Ya, seandainya kita nggak memainkan gamenya itu Pak, apakah bisa cuan dari yang lainnya, stakingnya dan yang lainnya? Untuk saat ini sih yang baru terpikir sih seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada ide boleh deh disampaikan. Kalau misalnya untuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan supaya lebih menarik ke depannya, supaya yang kan nggak semua holder kan selalu bermain game, kan mereka juga ada yang batasan usia juga kan. Ya, jadi jelas ya Ko Joseph ya, kalau misalnya Ko Joseph punya saran nih atau ide, misalnya kalau para holder tuh cuma megang token tapi nggak main game biar lebih berjalan lagi ekonominya, boleh disarankan langsung ke tim Esperchain gitu kok. Nanti mereka akan pertimbangkan seperti itu. Ya, cukup jelas ya Ko Joseph ya. Terima kasih Ko Yunepto, terima kasih Bang Ferry. Sama-sama. Sama-sama. Ko Plankton, ini udah penanya terakhir ya kita ya. Halo, Ko Plankton, boleh open mic? Halo, Ko Plankton? Ya, kayak tidur deh. Kita next lagi ya ke financial freedom. Halo Ko Ferry sama Ko Yunepto, selamat malam. Ya, malam. Ya, kedengaran ya Ko ya? Ya. Ya, Ko Ferry ini saya mau nanya, ini kan Esperchain di belakangnya ada nama chain-nya gitu.
nanti ke depannya apakah Expert Chain akan membuat blockchain gitu maksudnya. Yang kedua, gamenya ini ada versi mobile-nya ya, kok. Soalnya kalau versi mobile itu nanti sistem mainnya kita itu gimana? Apakah harus connect wallet atau gimana ya? Itu aja kok dari saya. Terima kasih. Oke, saya tadi hanya bisa mendengar yang kedua, saya jawab dulu yang kedua ya. Versi mobile-nya ada, mulai di-develop di bulan depan, dan kemungkinan akan selesai kira-kira di bulan 11 untuk versi beta. Apakah harus di-connect ke wallet? Ya, kalau misalnya memang mau pakai NFT-nya. Selama nggak pakai NFT-nya, nggak perlu connect wallet. Ya, semoga terjawab. Kalau pertanyaan pertama boleh diulang, sorry. Pertanyaan pertama, kan Expert Chain itu kata keduanya chain gitu. Apakah kedepannya Expert Chain ini akan membuat blockchain gitu? Maksudnya kok. Halo? Sorry, koneksi internet saya kayaknya udah Kedengaran? mulai ada gangguan. Ya, terputus-putus. Sorry. Iya, nggak apa-apa kok. Jadi maksud pertanyaannya kan Halo? Expert Chain itu kan ada Esper dan juga Chain. Apakah Chain ini artinya nanti mereka akan membuat blockchain sendiri gitu kok untuk gamenya? Ya, atau saya coba ganti dulu koneksi bentar ya. Boleh kok. Ya, silakan Ko Ferry. Iya, aduh, sorry, ini banyak gangguan teknis ini. Tadi sorry, pertanyaan pertama jadi apa ya? Saya nggak kedengeran. Iya, jadi maksud pertanyaan dia kan Esper Chain ini ada nama chain-nya kok. Apakah nantinya Esper Chain ini akan membuat private blockchain-nya sendiri untuk game internalnya seperti itu? Apakah kedepannya Expert Chain ini akan? Membuat blockchain. Sebenarnya gini, saya jelasin aja deh nama Expert Chain ya. Mungkin saya kurang nangkep pertanyaannya. Expert Chain itu berasal dari dua kata, Esper sama Chain. Jadi Esper itu artinya extrasensory perception. Jadi ceritanya tentang manusia-manusia yang punya six sense begitu ya, atau indera keenam. Jadi ceritanya Esper Chain itu memang tadinya ada satu dunia yang dihuni oleh banyak orang, tapi kemudian dunia ini tuh dirusak, diserang oleh yang namanya monster-monster Chimera. Lalu kemudian akhirnya orang-orang itu terpisah-pisah antara village-village gitu. Di setiap village itu ada orang-orang yang memang punya indera-indera keenam atau punya kemampuan khusus. Nah, mereka-mereka inilah yang harus terkoneksi satu dengan yang lain untuk kembali bisa merestorasi bumi dan kemudian mengalahkan monster-monster ya Chimera itu. Makanya dikasih nama Esper dan Chain, Esper Chain gitu. Ya, jelas ya. Next, Ko Plankton lagi deh. Kita back dulu. Ko Plankton coba open mic. Masih belum ada suaranya sih, Ko Plankton. Oke, next langsung ke Ko Hapsidi. Silakan open mic, Ko. Ya, selamat malam Ko Yunep dan Ko Ya, Ferry. selamat malam. Iya, penjelasannya mantap banget nih. Cuma saya pengen nanya nih terkait spesifikasi awal ya. Kalau yang saya lihat tuh dari Windows-nya kan, terus dari RAM-nya harus 8 GB segala macam kan. Jadi di awal mungkin sasarannya memang nggak seluruh orang ya. Jadi kalangan tertentu aja yang bisa mainin ini. Itu yang pertama mungkin. Terus yang selulernya kapan kok itunya? Yang pihak selulernya?
Fitur yang apa ya? Sorry tadi Yang versi mobile. ya versi mobile. Oh, itu nanti beta versionnya baru bisa dicoba kira-kira di bulan November. Oh iya. Berarti dari sekarang mungkin masih jangkauannya masih kalangan tertentu ya untuk bisa mainin ini game ya. Ya, saat ini baru bisa dimainkan di PC Windows 10 dan 11 aja sih. Itu nanti ke depannya ada proses bridging nggak ke jaringan lain untuk memperluas holder gitu. Ini sorry, kayaknya saya nggak bisa nerusin amanya karena komunikasinya sangat jelek sekali. Saya udah coba dengan berbagai ganti ini, tapi suaranya hampir nggak kedengeran. Saya nggak tahu apakah suara saya ke sana jelas apa enggak, tapi saya nggak bisa dengar pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa kok. Dari suara Ko Ferry ke kita sih jelas sekali. Mungkin kita sudahi aja deh amannya ya, karena masalah koneksi juga. Jadi mungkin nanti pertanyaan selanjutnya dari siapa nih, Hapsi, bisa diketik aja. Nanti kita coba jawab sebisa mungkin. Jadi kita close aja ya untuk malam ini. Terima kasih buat Ko Ferry sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Cryptosias dan mengisi sesi AMA malam ini. Semoga project dari Ko Ferry dan tim sukses dan bisa mendapatkan banyak sekali pemain aktif dari seluruh dunia. Nah, sesi amanya berakhir malam ini ya, teman-teman. Untuk pemenang amanya nanti akan diumumkan di grup ini, jadi pastikan kalian tidak mengganti username kalian. Karena tadi kan aku udah mention beberapa username ya, untuk penanyanya nanti akan dipilih langsung oleh Ko Ferry. Oke, selamat malam. Semoga amanya bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga buat Ko Ferry. Kita ketemu lagi di next ama. Sampai jumpa dan terima kasih. Thank you semua. Bye-bye. Thank you, Bro Terima kasih. Yunarto.